Insyaallah kita akan mengulang pembahasan yang 257 dan seterusnya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa khususan hadiyatan ila ruhi muhaddis hadal kitab wa ila arwahi ahli kubur jamaah ta'lim ar-rahmah ghafarallahu dhunubahum syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lam yahtalim qantu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslam fi mada zamani ya Rabbi. Minhu dawabu falam taram wa ma waqa'at dhubabatun abada fi jismil hasani ya Rabb. Bi khalfihi ka'amami ru'yatun thabatat wala yuradillu fi syamsi dhufataniya. Katfahu qada alatan qawman idha jalasu indal wiladati sif yadabimu tantani ya Rabb. Muhammadun basharun wa laysa kal basharin. Muhammadun yaqutun min baini anjari ya Rabbi bil. Tafadhol sambil silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza anzala 'ahatan minas sama'i ila ahlil ardh surrifat an ummaril masajid. Rawahu Ibnu Asakir an Anasin radhiyallahu anhum.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza anzala ahatan minas sama'i, apabila musibah, bencana sudah Allah turunkan minas sama'i dari langit, ala ahlil ardi, untuk para penduduk bumi. Surifat an umaril masajid, karena sebab penduduk buminya sudah banyak yang lari, yang meninggalkan kemakmuran masjid. Rawahu Ibnu Asakir an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir yang bersandar dari Anas. Semoga Allah meridhoi mereka. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ard surifat an umaril masajid. Rawahu Ibnu Asakir an Anasin radhiyallahu anhu. Baginda yang mulia Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yang sering kita bahas. Jika jamah ar-rahmah menjumpai harfun nun, ada syiddahnya, ada tasdidnya, maka disebut dengan harfu taukid. Huruf taukid. Huruf apa, Pak? Artinya penegasan. Jadi serius banget nih. Serius banget. Di penegasan benar-benar. Yang sering saya contohkan, contohnya bosen kali ya. Ketika komunikasi Elvi Sukaisi dengan Rhoma Irama. Kata Elvi, sesungguhnya diriku, hai sudah janda. Artinya mentaukidkan, menegaskan Elvi sudah, lu ngomong janda aja susah lu. Lu ngopi sebelah kanan mandi belum. Artinya penegasan. Tuh, penegasan. Apa kata Allah? Yang ditegaskan apa sama Allah? Sampai Allah menyampaikan begini lewat Rasul. Idza anzala ahatan minas samai ala ahlil ard surifat an umaril masajid. Bodoh. Pakai kalimat idza. Andaikan, jikalau, umpama, misalnya. Masih ada lagi enggak? Musibah Allah turunkan dari langit. Berupa apa? Berupa LGBT, longsor, gempa, banjir, tsunami, disingkat dengan susah nih yang sebelah kanan. Ngantuk apa ya? Oi, LGBT. Tuh, itu artinya ada sebab akibat. Sebab Allah turunkan ujian berupa bencana dari langit. Kenapa kok bicara langit? Identik Allah itu di atas. Identik arsy istawa itu di atas. Identik atas itu dengan kekuasaan. Maka digambarkan oleh Rasul, idza anzala ahatan minas sama. Apabila ujian-ujian Allah sudah Allah berikan ala ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Siapa mereka? Semua manusia di alam semesta.
Benua Eropa, Amerika, Australia, Asia, itu penduduk bumi. Penduduk bumi. Kenapa? Karena sebabnya surifat an umaril masajid. Karena penduduk buminya sudah banyak yang lari dari masjid. Banyak penduduk buminya sudah meninggalkan masjid. Orang itikaf cuma 30 menit di Ar-Rahmah. Ngejar nyari duit bagaimana coba. Setengah 6 kita selesai. 30 menit free fare. Jam 6 berangkat ke tempat kerja. Belum lagi di tempat ngaji kan ada kopi, ada roti bakar, ada apa lagi tuh. Pakai masjid ditinggalkan sama dia. Aduh, Masya Allah. Sayang. 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 Belum kita bahas hadis. Hukum kedua setelah Al-Quran. Insya Allah nanti yang hadir setiap Kamis pagi bisa menjawab 2 pertanyaan. Malaikat mungkar nakir wama kita buka. Apa kitabmu Al-Quran dan Sunnah Rasul? Jawabannya insya Allah lulus. Jamaah Ar-Rahmah. Amin. Yang aminnya pelan saya nggak tanggung jawab. Lulus. Apa itu masjid? Tempat sujud. Tempat ibadah kepada Allah. Makanya kadang-kadang saya suka ya berseloroh lah. Masjid dibangun. Oh hebat, gagah, mentereng 2 lantai. Di granit. Menaranya ujung kanan kiri depan belakang. Full AC. Karpetnya tebel. Tapi kadang-kadang yang bikin masjid. Persis bikin kurung batang. Lu tahu kurung batang? Bikinnya doang mau, isinya kagak. Orang yang bikin kurung batang kan begitu. Keranda. Bikinnya doang mau tuh. Ngisinya agak. Hati-hati. Hati-hati. Ya alhamdulillah kalau Ar-Rahmah. Udah jangan dikata Ar-Rahmah mah. Masalah kemakmuran masjid mah. Jangan dikata pokoknya. Jangan dikata. Ya kalau di masjid yang lain, aduh Masya Allah. Dohor imam atu makmum 4. Asar imam atu makmum 2, hilang 2. Maghrib banyakkan dikit, 30 makmumnya pulang kerja. Isya naik lagi makmumnya 10. Subuh ame karpet doang. Yang mengenaskan apa tuh masjid? Aduh, Masya Allah. Di kampung nih, biasanya di kampung nih. Kalau di Jakarta masih alhamdulillah. Tuh masjid yang buka pintu aki-aki. Ngampar karpet aki-aki. Yang azan aki-aki. Yang qomat aki-aki. Yang imam aki-aki. Makmumnya aki-aki. Masjid isinya ya anak remajanya ya nggak berhenti-berhenti sih ke masjidnya. Lewat terus. Aki-aki. Azan wayah tengah, wayah zuhur. Gigi nggak ada suara ngempos. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata yang dengar. Tapi siapa yang hilang? Pakai speaker. Memalukan dunia perislaman. Entar kata orang lain, jangankan orang lain yang tidak seagama. Orang Islam aja dia ngomong begini, apakah gak ada orang lain lagi ya? Masih dia aja tuh yang azan. Jangankan azan, imam dia juga. Aki-aki, imam, malaikat aja udah tahu yang dibaca pasti surat langganan. Rokat pertama inna, kedua kulhu.
Itu pun kadang-kadang namanya juga aki-aki, baca inna aja nggak ketemu-ketemu, mundar-mandir. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'toina. Kata makmum, innalillahi kong, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makmum pada kabur. Ngapain gua sholat didoain mampus begitu kata makmum. Nggak ada orang, besoknya masih dia juga. Ada makmum yang protes, kayak mohon maaf suratnya jangan yang kemarin. Si Aki bilang beres, gua ganti gayaan dikit al-kafirun. Itu pun masih nggak ketemu juga. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana. Kata makmum, lakum dinukum waladdallin. Balik lagi kata makmum di belakang, perasaan tadi amin udah. Kata makmum sebelah kiri, ini sholat model baru goblok. Yang depan noleh ke belakang, lu lagi sholat pada ngomong, malah aki-aki ngomong ke belakang, untung gua nggak ngomong. Aduh, kembali tadi masjid, kadang-kadang gaya bikinnya main bagus-bagusan. Waduh, bahkan maaf, ada nggak tuh masjid dengan masjid radiusnya cuma 100 meter, ada nggak? Ada, nggak percaya. Nah itu dia. Saya taklim Sabtu pagi di Masjid Ainul Yakin. Ainul Yakin itu sudah masuk alam sutra. Orang alam sutranya bikin masjid juga. Samping kanannya hampir 50 meter. Seberang jalan doang. Kan main dia. Subhanallah. Cuman beda sedikit aja. Yang saya taklim kalau subuh pakai kunut. Kalau seberang agak. Jadi enak jamaah. Mau yang kunut apa yang enggak. Gitu kan. Yang jelas Ustaz mah pilih yang ke sini nih. Kenapa? Karena banyak ngeriung. Ya sini mah selamatan mulu. Alhamdulillah. Kalau yang ini kagak selamatan. Yang ini mah selamatan mulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Berkah. Makanya Ustaznya juga gemuk-gemuk. Yang sebelah kiri mah Ustaznya kurus-kurus. Ya, mungkin apa ya berkahnya kurang kali ya. Berkahnya. Kembali tadi dalam bahasa hadisnya Rasulullah sering kita mendengar kullu syai'in laha sababun. Setiap sesuatu pasti mengandung unsur sebab. Sebab. Kalau bahasa menesnya disebut dengan causa prima. Omno ovum ex vivo. Omno ovo ex evo. You know? Itu bahasa Yunan tuh. Kullu syai'in laha sababun. Setiap sesuatu pasti ada unsur sebab. Ada sebab akibat. Maka jangan selalu kita menyalahkan siapa-siapa. Menyalahkan diri kita sendiri nih. Dari zaman Portugis, Belanda, Jepang, sampai Indonesia merdeka. Belum pernah Indonesia pegunungan ada gempa bumi. Belum pernah. Tapi kemarin Masya Allah pegunungan gempa bumi. Cianjur buktinya. Yang namanya gempa bumi kan biasanya radiusnya pantai. Karena gulringnya itu kalau goyang emang suka keluar. Yang namanya tsunami. Pantai. Ini gunung gempa. Kalau kita jalan dari Madinah ke Mekah. Kiri kanan pegunungan mulu bro. Mana batu lagi di sana. Ngeri. Semuanya berapi gunung di sana. Biasa aja tuh.
gunungnya. Adem-adem aja dia mah. Di kita ya. Masya Allah, Cianjur. Woi, Cianjur. Kadang-kadang emang suka aneh di Jakarta. Jakarta hujan kagak, apa kagak, tiba-tiba banjir. Kita tanya, kenapa nih banjir? Air kiriman dari Bogor. Iya. Kenapa dikirim ke Jakarta? Karena orang Jakartanya tiap malam minggu juga ngirim air ke Bogor, ke puncak. Jadi dibalikin lagi sama orang Bogor. Aduh, Masya Allah. Allahu Rabbi. Itu idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ard surifat an umaril masajid, kita simpulkan masjid adalah pondasi untuk menghalau musibah. Kita sudah diberikan ibrah beberapa contoh yang baik oleh Allah. Tsunami dahsyat di Aceh. Ngungsinya kemana? Masjid. Gempa-gempa bumi sana sini, waduh, ngungsinya kemana? Ke masjid. Kadang-kadang Allah jadikan masjid, musola sebagai ibrah, pertanda. Kenapa yang lain hancur, masjid enggak? Kenapa yang lain hancur, musola enggak? Itu jawabannya Allah. Rumah Allah. Oh, bukan main itu. Jawabannya yaitu. Kan pernah kita ngelihat masjid Baitur Rahim di Aceh. Oh, Banda Aceh. Enggak tuh, enggak kena apa-apa tuh. Waduh. Walaupun analisa karena pondasinya kokoh, apa yang tidak hancur oleh bencana. Ala ahlil ardi, kepada penduduk bumi, berarti siapapun penduduk bumi. Mau Islam kek, non Islam kek, mau yang suka sholat kek, mau yang kagak sholat kek, mau bos kek, mau tok kek, semuanya kena. Semuanya kena. Semuanya kena. Semuanya kena. Itu yang namanya surifat an umaril masajid, karena umat Islamnya sudah banyak lari dan meninggalkan masjid. Masya Allah. Dulu pernah ingat kita bahas peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasul dirundung duka, diajak refreshing oleh Allah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diajak refreshing oleh Allah karena Rasul sedang duka. Pertama, ditinggal paman Abu Thalib. Kedua, ditinggal istri Siti Khadijah. Rasul juga manusia seperti kita, punya sifat manusiawi. Lagi bersandar di Ka'bah, baina ana fil hatim, begini aja nih Rasul di Khizir Ismail. Nah, ini bagian contoh buat kita bahwa Allah seakan-akan ingin berbicara, wahai umat Islam, untuk menghilangkan problematika kehidupan, jawabannya masjid. Tuh. Makanya kan masjid enak banget. Minum kopi, nyender. Kelihatan Ustadz si nunduk, khusyuk ngajinya. Keluar suara teko. Teko. Tuh, makanya yang punya penyakit nggak bisa tidur, nggak usah ke dokter. Ikut sholat Jumat aja dia, iktikafnya dari jam 9. Insya Allah ngorok dia di masjid. Betul? Ke masjid. Rasul diajak refreshing dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Belum pernah kita dengar minal Masjidil Harami ila New York, enggak. Minal Masjidil Haram ila pantai. Apa namanya? Anyer, Carita, terus Tanjung Lesung, Bali. Justru kalau kita menghilangkan problem melalui duniawi, malah pulang nambah problem. Kita stres nih. Refreshing kemana? Maaf, diskotik. Diskotik yang mana nih? Samping kanan Indosiar. Masuk ke dalam. Seketika mungkin dia bahagia. Keluar dari situ, duit habis lagi 3 juta. Duit habis lagi 5 juta. Nambah pening lagi kepala. Nambah pusing lagi.
Tapi kalau dia itikaf di masjid, baina ma'ana fil hatim, waduh bersandar di masjid, dia pegang tuh tasbih, dia kumandangkan tuh zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semua la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Nikmatnya tuh masjid. Bahkan garansinya. Nih yang terakhir nih. Garansinya catat. Alladzi barakna haula. Sekitarnya Allah berikan keberkahan. Yang dilalui oleh Rasulullah dari Mekah sampai Palestina. Berapa negara? Ada negara Abu Dhabi, Dubai. Ada Oman, ibu kotanya Muscat. Ada Qatar. Ada Bahrain. Ada Jordania. Terakhir Palestina. Alladzi barakna haulah. Sekitar masjid Allah jamin keberkahan. Waduh. Ini jawabannya nih. Ustadz kan di Arab perang. Perang terus. Ingat, kemakmuran masjid mendirikan sholat tidak mengurangi daripada nilai. Walaupun di situ ada perang. Tetap Allah berikan keberkahan. Buktinya, gunungnya batu, rumput enggak punya, sungai juga kagak. Sawah ladang mereka enggak punya, begitu digali tuh tanah pasirnya ke bawah, minyak enggak habis-habis. Intan, nikel, permata enggak habis. Habis. Jangankan kambingnya orang Arabnya juga gemuk. Padahal di sana rumput kagak ada, tapi kambingnya gemuk. Hmm. Devisa mereka. Devisa itu bekal hidup. Rata-rata 120 tahun mereka bekal hidup. Kira-kira orang sana cuma ngelakuin 5M. Makan, minum, molor, males, modal kira-kira. Itu hidup mereka. 150 tahun. Kita dengar-dengar Indonesia devisanya cuma 24 hari, nggak sampai sebulan. Tuh, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya cuman sayang aja ya duit mereka dipakai beli klub bola ya. Ribuan triliun. Coba kalau dipakai ngebangun pesantren yang di Sonono. Di Sonono. 17 lantai bisa kali ya. Masya Allah duitnya. Mereka berlimpah. Itu maksudnya alladzi barakna haulah. Allah berikan keberkahan. Yakin Allah berikan keberkahan. Kalau sudah berkah, insya Allah cepat ke Mekah. Amin. Tawaf keliling Ka'bah, sa'i Safa Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh Aqabah, tawaf ifadah, ziarah ke Madinah, sholat di Raudah, pulangnya mampir di Jeddah, keliling Laut Merah, beli oleh-oleh sajadah, buat ustadzah, jamaah ar-Rahmah, sawah nambah, bini, alhamdulillah. Selesai udah pengajian kita. Apa coba? Ke Mekah udah, sawah nambah. Terus, ya udah selesai udah. Selesai. Mau ngapain lagi coba? Ngapain lagi coba? Udah. Kita simpulkan tadi, kullu syai'in laha sababun, setiap sesuatu mengandung unsur sebab. Maka jangan ditantang Allah. Kita ilustrasikan dengan satu logika ya.
Ada anak kecil, adik kakak. Yang satu umurnya 5 tahun, yang satu umurnya 7 tahun. Yang umurnya 7 tahun baru kelas 1 SD dia lagi pegang HP, lagi asik-asiknya tuh megang HP tuh. Diambil sama adiknya tadi tanpa permisi, dijamret HP-nya. Diambil begitu, ternyata ketelisut, HP-nya jatuh. Nih ban keramik, pecah HP-nya. Terus adiknya tadi ditempeleng sama kakaknya, jepret aja, nangis adiknya. Adiknya kan bungsu, ngadu sama orang tuanya. Papa, mama, dedek dipukul, dedek ditabok sama AA. Dipanggil abangnya. Abang sini, A sini. Kenapa dedeknya nangis? Habis ngejatuhin HP AA, AA tempeleng aja, AA kemplang aja, nangis. Sebab adanya nangis karena ngambil HP tadi. Tidak mungkin tuh adanya nangis kalau tidak ada sebab ngambil HP. Tidak mungkin Allah turunkan ujian, musibah dari langit. Kalau memang penduduk buminya tidak menjadikan Allah menurunkan ujian. Menurunkan ujian. Buktinya apa? Ya tadi. Gunung-gunung di Arab batu kok. Aman aja tuh. Aman aja. Gunung Merapi semua itu. Aman aja tuh. Oh, kenapa jawabannya paling gampang? Paling gampang jawabannya. Ketika azan berkumandang. Hayya 'alas shalah. Buktikan di sana. Itu perkantoran tutup semua. Universitas tutup semua. Sekolah-sekolah tutup semua. Mall pertokoan tutup semua. Pedagang kaki lima lari ke masjid semua. Makanya kemarin waktu Piala Dunia di Qatar, pada bingung orang Eropa tuh. Ketika azan berkumandang semuanya selesai kegiatan. Masuk ke masjid semuanya. Kan pasca perhelatan sepak bola dunia di Qatar, ribuan loh yang masuk Islam. Ribuan masuk Islam. Kebingungan mereka. Begitu tiba ke Qatar, biasa minum vodka, minum brandy, wine, sampai nggak ada. Terus tadi selalu di stop kalau azan berkumandang. Oh berarti mereka bilang menghargai Tuhannya yang maha besar. Subhanallah. Apa coba enaknya Timur Tengah? Mohon maaf saya gedenya di sana Pak. Jadi sombong nih sekarang. Saya umur 19 tahun setengah udah ke sana. Pulang-pulang saya umur 31 tahun. Berapa tahun coba? Ayo, berapa tahun coba? Sampai punya bini gue di sono. Artinya dibawa dari Indonesia ke sono. Kan itu ya. Subhanallah. Saya perhatikan apa enaknya. Dingin musim dingin, panas musim panas. Indonesia mah waduh enak bener. Tapi mereka Masya Allah yang paling miskin di sana. Dengerin miskin. Punya 2 mobil. Itu yang paling miskin di sana. Paham? Miskin. Punya 2 mobil. Betapa indah mereka parkir di depan rumahnya. Nggak pakai gerasi. Mas Faiz nggak pakai. Emang ada di sana rumah pakai gerasi? Nggak ada. Tergeletak aja depan rumah. Terus saja. Mobilnya aja Cadillac. Itu kan. Rolls Royce. Pernah naik mobil Cadillac nggak? Jangankan naik, megang juga belum kali ya. Ini kita Indonesia, Ar-Rahmah. Bagaimana mau punya kayak begitu, disiplin juga enggak. Ini baru ngomong ke pagi hari ini. Coba dong tuh parkir motor di depan yang sholat, yang rapi gitu. Ini motor, sono, 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 sono. Coba, dari situ aja lu cerminannya nggak bener loh. Ntar gue liatin siapa tuh yang banter foto motornya begini. Parkir sono, 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 sono. Coba yang rapi beres gitu kan enak. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, mencintai keindahan. Lihat parkir dari sana. Ayo gue singgung lu sekarang. Masukin YouTube. Masukin. Masukin. Biar viral. Masukin. Masjid Ar-Rahmah. BCI. Parkir motornya. Nggak bener. Masukin. 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 Udah. Kalau kalau nggak percaya nanti shot ke sana ya ke depan ya. Motornya kayak apa. Sono. Sono. Ngadep sono. Aduh. Masya Allah. Ampun. Iya. Iya.
Kalau masjid yang lain mah enak Mas Faiz. Ada parkir khotib, parkir imam. Pas parkir imam sih, set, set. Ya, ya. Ini acak-acakan. Tanda orang yang acak-acakan kadang ada dua sebab. Satu, rambutnya acak-acakan, tanda hatinya lagi acak-acakan. Kedua, parkir motornya acak-acakan, tanda hatinya lagi acak-acakan. Berarti yang hadir di sini acak-acakan. Mohon maaf intermezzo. Tapi kenyataannya begitu sih. Bingung. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.